Oke teman-teman, selamat datang lagi di Chatterbox part kedua malam ini tanggal 12 Oktober 2025. Jadi hari ini lanjutin yang tadi sebenarnya, karena tadi saya mau cerita lengkap ya, tapi karena terkendala oleh waktu ya, terkendala oleh waktu jadinya nggak begitu ini. Nah sekarang saya mau cerita lengkapnya. Jadi memang tadi saya itu memang ini sebenarnya disengaja gitu loh. Saya sengaja bikin satu sosial eksperimen sekaligus ya, satu trial gitu ya, untuk kalau nanti bener saya nanti dipanggil ngajar di sana di sekolah Tunas Global Depok itu. Karena kan gini teman-teman ya, katanya kan pihak sekolahnya nunda untuk hire saya di semester ini, ya kan, tapi nanti di hire insya Allah semester depan. Nah semester depan tadi saya lihat di kalender Disdik Jabar, udah saya kasih sama ke Flow, udah saya kasih ke Flow juga, itu mulai 12 Januari nggak mulainya sampai Pak Dirman, sampai tanggal perkiraan sih tanggal 20 Februari gitu. Nah saya nggak tahu mulainya tanggal berapa. Kalau pas tanggal 12 Januari itu mulai 10 bulan kontrak kan, berarti sampai Oktober 2026. Extendable nggak tahu, itu urusan sana ya. Apakah extendable apa enggak itu urusan sana. Saya itu di luar kontrol saya. Nah itu saya simulasi saya sengaja bikin satu kayak social eksperimen gitu. Itu dengan sengaja saya buat gitu. Dengan sengaja saya buat, sekali lagi ya, sengaja saya bikin sosial eksperimen seperti itu karena untuk menggambarkan nanti perjalanan dari sini ke Tunas Global itu seperti apa gitu. Walaupun tadi error kan, karena saya nyasar keluarnya di Jalan Arif Rahman Hakim, dimana saya harus muter dulu lewat pasar di sekitar stasiun Depok Baru. Tapi nggak apa-apa lah, biar saya juga kenal dengan lingkungan sekitar stasiun Depok Baru kan. Nah, karena biasanya ketika saya keluar dari stasiun Depok Baru pasti tembusannya ke Margonda. Ya, tembusannya ke Margonda. Sekali doang saya pernah keluar di Depok Baru, tapi bukan arah Margonda, arah ke satu lagi ke sana tuh. Ya pokoknya sebelah sananya lah gitu. Nah, saya salah tadi, mestinya keluar lewat Margonda, lewat underpass. Nah, lewat underpass keluar, kita sebenarnya tadi saya juga baru tahu ada tembusan dari ITC, jadi nggak perlu harus jalan jauh banget sampai ke trotoarnya Margonda, karena kita tahu sendiri kan Jalan Margonda di Depok. Oke, Jalan Margonda di Depok itu sangat sibuk gitu loh. Ibaratnya tuh kayak di Jakarta tuh jalan Sudirman Tamrinnya lah, Margonda itu ada tembusannya, ternyata tembusannya lewat ITC BSD bagian belakang. Tembus lagi, ketemu jalan lagi, tembus ke Balai Kota Depok. Balai Kota Depok kan di Margonda, di ini dekatnya nempel sama stasiun Depok Baru, di sampingnya ITC BSD, Balai Kota Depok gitu loh. Nah untungnya tadi pas Car Free Day, walaupun nggak seluruh Margo itu tutup, cuma dipakai berapa kilometer aja tuh untuk Car Free Day Margo, karena kan jalan Margonda Raya kan panjang banget. Dia stretch itu dari sebelum ke arah Jagakarsa, sebelum ke arah ke Universitas Pancasila, Jalan Raya Margonda itu panjang, dia sampai sana tuh, sampai ujungnya di mana tuh ya Margonda, saya kurang hafal juga. Malum saya bukan orang Depok pak. Ya. Ujungnya sampai sana tuh, arah mau ke mana itu, mau Sawangan apa ya, lupa. Panjang pak Jalan Margonda. Kalau Jalan Margonda tutup semua, wah mati aktivitas. Untungnya nggak ditutup semua, cuma berapa doang yang dipakai. Nah untuk tadi pas itu pas Car Free Day jadi sepi, enak. Nah ternyata ada tembusannya. Tembusannya kalau mau aman, nggak ribet, nggak terlibat dengan drama Margonda itu ya, lewat tembusan jalan. Kalau jalan lewat tembusannya ITC BSD, ITC Depok.
atau tembus di Balkot. Nah berarti kalau saya pesan Gojek gitu ya, pesan ojol, ya berarti jangan di situ, jangan di Depok Baru karena ribet, mesti muter lagi jauh. Jadi palingan ya tetap aja ya muter juga ya Pak. Kalau kalau titiknya di Balkot Depok juga percuma juga, muter jauh lagi muternya. Aduh capek deh. Jadi paling posisinya tuh di seberangnya aja kali ya, di seberangnya di bekas gedung apa gitu, pusat perbelanjaan yang udah ya gitu deh, kondisinya udah agak sangat memprihatinkan. Dulu cirinya itu ada kubahnya, itu pusat perbelanjaan, cuma kondisinya udah sangat fell into disrepair, jadinya harus ya gimana, itu urusan inilah Pemkot Depok atau yang punya lah gitu. Tapi di belakangnya ada apartemen yang masih aktif itu. Nah posisinya paling di situ, kalau mau nggak apa-apa deh saya nyebrang ke sana, jadi enak, lebih cepat daripada posisi saya di Depok Baru muter lagi, males kan, gabut banget gitu, ngegabut banget. Karena dia sekali lagi ya, posisinya itu ada di Jalan Nusa Indah, masuk ke dalam, di Jalan Dahlia nih, masuk ke dalam. Ini Jalan Margonda nih, setelah ITC Depok, Balkot, setelahnya gak jauh dari Balkot Depok, Jalan Dahlia itu belokannya. Pertigaan, gak jauh kok dari Balkot Depok nih, jalan tetet berapa meter itu udah pertigaan mau ke Jalan Dahlia itu. Nah di situ Jalan Dahlia terus lagi sampai ketemu Jalan Nusa Indah. Jangan ke kanan Jalan Cempaka itu tempat startnya para angkot ya, atau angkot-angkot yang lewat yang biasanya melayani rute ke Jati Jajar, bahkan sampai ke Citayam, bahkan sampai ke Terminal Depok. Terminal Depok kan Depok Baru, Depok Lama. Terminal Depok Lama, bukan Terminal Jati Jajar. Jati Jajar kan baru, terminal baru. Yang dimaksud Terminal Depok itu kalau di trayek angkot Depok, ini for your information ya, itu yang lama teman-teman, Terminal Depok Lama. Bentar ya. Nah jadi lanjut ya. Jadi kalau ada angkot, misalkan angkot nih nomor berapa saya kurang hafal, ada trayeknya Terminal Depok, Terminal Jati Jajar. Itu biasanya angkot 02 apa 04 apa 05 berapa gak ngerti ya. Tadi saya lihat beberapa sekilas doang. Itu maksudnya Terminal Depok yang lama teman-teman, yang di Margo, Terminal Depok yang Margo gitu. Kalau bukan Terminal Jati Jajar, sononya lagi tuh Jati Jajar. Gitu. Nah dah lurus aja, tetet ya. Tapi itu saya penasaran belok ke Cempaka itu kan, saya sengaja karena penasaran dengan apa itu MAC itu apa, MAC Depok itu. Saya nggak ngerti, ada sekolah musik Jalan Cempaka itu apa ya MAC itu, saya nggak ngerti. Nah dah balik lagi, akhirnya nemu Jalan Nusa Indah, pertigaan lurus ya, ada pertigaan belok kiri belok kanan. Jadi sekolahnya itu teman-teman dekat kuburan Kristen, namanya kuburan Cagar Budaya. Kalau kita ke arah sekolahnya itu ada sebelah kiri kuburannya, sekolahnya sebelah kanan. Tapi kalau dari arah sebaliknya, sekolahnya di sebelah kiri, kuburannya sebelah kanan gitu. Nah di situ patokannya ada 2 gereja sebelum ke sekolahnya. Satu gereja Mesianik, saya nggak lupa tadi namanya apa, gereja Kristen Mesianik ya. Satu lagi itu gereja pasti kuburannya itu, pasti kuburan Kristen Cagar Budaya itu. Jadi memang itu daerah dominan Kristen di situ. Makanya supaya nggak terlalu eksklusif banget itu sekolah Kristen kan, karena di sana juga ada sekolah Kristen kan. Saya juga ada sekolah Kristen dan juga ada beberapa gereja di situ. Gak cuma 2 yang saya lihat. Ada satu gereja Baptis, tapi dia agak masuk ke dalam, ke gang lah gereja Baptis ya. Ya kan? Ada rumah duka juga. Samping rumah duka itu, rumah dukanya berdiri itu di tanah punya Pemprov DKI, teman-teman. Cuma itu di Depok. Gitu.
Pemprov DKI Jakarta. Nah, jadi saya sengaja memang bikin. Jadi tadi itu saya itu maaf ya teman-teman ya, itu dengan menggunakan moda transportasi lain tadi, nggak naik KRL ya. Saya tadi berangkat naik 2 kali naik angkot Mikrotrans Jaklingko, Jak 32 dari dekat rumah, sambung lagi Jak 95. Jak 95 tuh dari Lebak Bulus ke Pasar Minggu. Tapi dia muter Dia lewat Pondok Indah, lewat Trogong Raya, Hotel Kristal, ya tempat tante saya dulu pernah tinggal, ya. Tante saya masih tinggal di daerah dekat Trogong, di apartemen Greenview, Pondok Indah. Atasnya Trogong itu, JIS ya. Bekasin tempatnya dulu markasnya Om Mobi yang pertama tuh, markasnya Motomobi pertama itu di situ, di Trogong, di depan kantor camat apa kantor lurah Trogong tuh lupa. Itu lokasi pertama markas Motomobi gitu. Yang kedua, markas kedua itu di Kemang Timur, Jaksel gitu. Kemang Timur itu nyewa teman-teman, bukan beli, nyewa. Kemang Timur nomor 56. Yang ketiga di Andara sekarang markasnya Motomobi gitu, di Andara, di seberang rumahnya, seberang komplek rumahnya Raffi Ahmad itu. Jadi kalau dari tol Andara tuh dari arah Depok sebelah kiri markasnya Motomobi yang sekarang di Andara. Kalau dari arah baliknya, dari arah Jakarta, dari Simatupang mau ke Depok sebelah kanan markasnya Motomobi di Andara sekarang ininya. Dan mudah-mudahan permanen di situ, nggak pindah-pindah lagi. Karena kan saya tadinya tahu Om Mobi mau beli markas baru kan, iya, mau beli markas baru, spillnya dia di Depok, gitu. Dia spill di Depok, di daerah Cinere gitu, Cinere Depok. Tapi kan taunya di Andara kan. Memang Andara literally deket Depok, cuma posisi markasnya Om Mobi itu atau markasnya Motomobi itu dia lebih Andara ke Jakarta gitu, bukan ke Depok gitu. Nah, tadi Jak 95 lewat Trogong, Lebak Bulus, Pondok Indah, Trogong, Fatmawati, terus Fatmawati sampai tembusnya dia tuh lewat ini Jurpurut, rumahnya ini Profesor Kresyap. Nah itu dia lewat Jurpurut itu, Jurpurut tembus ini Pejaten. Tembus Pejaten, Jurpurut, tembus Pejaten, belok kanan, tembus sudah Pasar Minggu. Pejaten, Pasar Minggu, Pejaten, Jalan Raya Ragunan, ya kan? Akhirnya udah tembus Pasar Minggu lewat masjid yang ISO 9001 itu, apa nama masjid lupa saya. Lewat masjid yang gede itu, yang sertifikat ISO 9001 itu, udah tembus Pasar Minggu. Dia terminal Pasar Minggu, seberangnya stasiun. Tapi kan saya turun di dekat akses ke stasiun Pasar Minggu gitu. Nah jadi teman-teman, itu perjalanan saya. Jadi itu pakai moda transportasi lain. Karena memang sekolahnya diakses lewat, kalau dari sini naik KRL, turun di Depok Baru. Nah saya naiknya tadi dari Depok Baru. Saya tadi naiknya dari Pasar Minggu. Pasar Minggu berhenti berapa stasiun, sampailah di Depok Baru gitu. Walaupun tadi di Depok Barunya ada error dikit gitu. Tapi memang ya itu sebenarnya itu eksperimen kalau saya lagi nyantai dengan moda transportasi lain. Tadi juga saya membuktikan omongan saya jadi pulangnya juga dengan moda transportasi lain ke sini. Saya tadi pulangnya ke sini pakai Transjakarta.
bukan naik KRL karena bosan. Walaupun ke muternya tak habis dari sana, ya gabut dulu lah ke Kotu naik KRL saya. Habis 4.000. Itu. Udah, ya kan? Udah, jadi alhamdulillah sih. Ya, cuman memang gini. Karena saya takut sama anjing, saya takut sama doggy, ya. Sana tuh banyak banget doggy loh. Ya, honestly. Di dekat sekolah tuh ada doggy juga. Takut saya, jujur. Jadi paling enggak lebih aman sih naik ojol ya daripada jalan. Ya, takut digigit anjing saya. mana kelasnya mulai jam 7:15 lagi. Aduh. Pakai ojol aja lah udah. Oh, dari kosan dari kosan naik ojol berapa? Ceban kali ya. Tapi kalau dari Depok Baru kayaknya sih anu aja deh apa yang arah Margonda, apa namanya, nggak boleh dia nuruninnya, harus dari Arif Rahman Hakim kalau itu ya. Tapi overall kesimpulannya biar nggak terlalu panjang juga ini ceritanya, kebetulan orang tua saya lagi pergi ya sama adik saya makan malam. Adik saya lagi di rumah nih, lagi besok sore pulang lagi ke kosannya di Bogor sana, di Dramaga ya. Besok sore pulang lagi ke kosannya. Jadi kesimpulannya yang bisa saya bilang ya ini apa, pada intinya sih ini maaf ya kalau kebawa sampai dalam rumah ya, terus sebetulnya nggak usah ya. Pada intinya sih kalau saya bilang ya, namanya kita menjemput rezeki itu ada di mana aja. Di mana rezeki itu ditaruh sama Allah, ya kita jemput, nggak bisa kita diem aja. Kalau memang nanti beneran jodoh klik gitu ya, saya ngajar di Tunas Global Depok, rezeki saya ya mau nggak mau itu harus saya jemput. Toh kan udah saya kasih gambaran, walaupun tadi saya nggak kontenin karena suatu alasan gitu ya. Ini aja nggak saya kontenin kan karena satu alasan. Jadi saya itu orangnya itu apa, pengen memang mau beneran bikin sosial eksperimen aja gitu loh, bukan untuk konten. Bener bikin gambaran buat diri saya sendiri aja gitu. Makanya kan saya bilang saya nggak bikin video, saya cuma membuat pure sosial eksperimen buat saya. Telurnya cepet amat habis ya. Aku tadi pagi makan telur 1 sama mie ya. Nah jadi ya intinya sih memang itu, pertama sekolahnya posisinya agak tricky, tapi alhamdulillah sih tadi sampai, itu pun juga berkat Google Maps. Yang kedua, memang kalau saran saya sih naik ojol ya, naik ojol aja deh daripada nanti takut sama doggy bikin drama, mendingan pakai ojol dah. Kalau nggak pakai ojol ya pakai mobil online. Itu udah much safe sih, walaupun lebih mahal mobil 20 ke atas Pak kalau mobil, dan itu pun juga resiko macetnya gede karena kan nggak bisa saset tos gitu, nggak bisa. Tetap aja harus dealing dengan macetnya Margonda, makan waktu lagi kan. Jadi enggak lah, mendingan ojol kalau nggak mau deal dengan drama kayak anjing lah, inilah apalah segala macam. Ya maklum lah, namanya juga orang nggak punya syariah ya, udah tahu binatang haram dipelihara. Iya, binatang haram dipelihara ya udahlah, itu orang nggak punya syariah gitu ya, nggak punya syariat, nggak punya apa, udahlah nggak usah kita urusin itu, udah biarlah jadi urusan mereka aja, biarlah jadi urusan kaum itu aja ya, kaum yang ngakunya warga Nazaren padahal sebenarnya bukan. Dah itu aja, terima kasih teman-teman, selamat malam, sampai jumpa lagi.